Halo, shalom Bapak Ibu, pendeta, hamba Tuhan yang luar biasa Gereja Bethel Indonesia. Salam sehati dari Studio Mini BPD di Jakarta. Saya Pendeta Motina Dermawan. Senang sekali bisa berjumpa Anda semua seperti biasa dalam acara yang tentunya kita akan obrolkan. Tidak akan jauh dari keterkaitan sikap teologis GBI dengan materi-materi dan juga topik-topik yang tentunya ringan, ya. Seringan kalau kita ngeteh itu ngobrol teologi. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu yang luar biasa. Tidak hanya luar biasa masa baktinya, juga luar biasa pengalamannya, pelayanannya, penggembalaannya, tetapi juga luar biasa karena beliau-beliau berkenan hadir dan bincang-bincang bersama-sama dengan kami di Studio Mini ini. Ada siapa saja yang hadir pada hari ini? Mungkin Anda bisa menebak. Yang pertama, beliau adalah Gembala Sidang GBI Sunter Gloria. Halo Jemaat Sunter Gloria. Anda pasti senang sekali jika Gembala Sidang Anda ada di sini. Beliau adalah Bapak Pendeta Haris Sompulur. Shalom Pak. Shalom, shalom. Shalom semua. Iya, oke. Lalu kemudian di sebelah beliau adalah Gembala Sidang Serafim GBI Serafim Perum Cengkareng. Halo Jemaat GBI Serafim Perum Cengkareng. Gembala Sidang Anda ada di sini. Bapak Pendeta Abraham Suala. Bisa dilepas. Shalom Pak, boleh dilepas. Shalom, kelihatan kan? Baik, dan di sebelah beliau siapa lagi? Kalau bukan Anda pasti sudah mengenal beliau, Kabid Teologi BPD GBI Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Bun Minta. Shalom semua. Shalom Pak Bun. Oke, sebelum kita bincang-bincang, saya mau mengajak Bapak-Bapak semua untuk merasakan teh khas dari ngeteh ini. Silakan Pak. Wow. Ya, bagaimana sudah siapkan tehnya belum atau kopi barangkali silakan. Ini langsung nyanyi nggak? Nggak usah ya. Ini betul-betul ngeteh ini. Ngeteh beneran. Ngeteh beneran. Jadi bukan properti biasa tapi properti benar-benar. Oke. Nah, yang kita bicarakan ini sebenarnya sesuatu yang unik, menarik, alkitabiah. Yes, karena saya membaca salah satu figurnya juga ada di dalam Alkitab. Bicara mengenai jomblo, kalau saya pernah ngobrol sama teman saya pendeta, sudah hamba Tuhan juga gitu, dan sekarang sudah jadi gembala juga, tapi memang beliau belum diperkenankan mendapat pasangan, ya, pasangan hidup. Nah, kita membicarakan dalam konteks bukan menghakimi, tetapi semoga yang kita bicarakan akan memberikan titik terang dan juga support, terutama support keyakinan, iman, dan pengharapan. Sebab firman Tuhan berkata, kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin. Ya, kita utarakan saja semua kepada Tuhan Yesus, nyatakan segala hal kepada Allah, ya dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Tapi kan doa, permohonan, ucapan syukur kan kerjaan pendeta gitu. Tiap hari ngedoain orang gitu kan. Ya, orang dapat pasangan, lalu saya kok nggak dapat pasangan dia gitu kan. Nah, saya mau tanya dulu kepada Pak Bun Minta ini, karena ini konteksnya adalah hamba Tuhan. Apakah setiap hamba Tuhan memang diizinkan dalam konteks diizinkan untuk hidup mandiri, atau yang Alkitab katakan Paulus memutuskan untuk hidup selibat, ya, disebut ketika kata selibat atau jomblo. Pandangan teologis Bapak kira-kira bagaimana? Ya, itu kalau itu kan pilihan. Pilihan, ya. Jadi kita jangan mengasumsikan bahwa Tuhan sudah menetapkan secara umum pasangan. Memang ada orang khusus yang mengkhususkan diri tidak mau menikah karena Injil, karena Tuhan ada. Apakah itu muncul dari statusnya masih jomblo, atau memang sebenarnya sudah dari awal sebelum yang bersangkutan menjadi hamba Tuhan memang itulah panggilan dia? Jadi yang benar yang mana konteksnya secara teologis? Yang pada umumnya sih pilihan, tapi ada juga kalau Tuhan taruh kepada orang sesuatu ya ke hatinya, dan memang dia Alkitab mengatakan dia sudah ditentukan dari sononya. Ya. Tapi pada umumnya itu adalah Pilihan. Oke. Nah, dari pilihan, makasih Pak. Saya mau ke Pak Haris Sompulur dulu. Ya. Ketika sedikit mengulas zaman masa pacaran sama ibu dulu. Apakah ketika bertemu dengan ibu itu Bapak memilih atau dipilihkan untuk dijadikan sebagai pasangan hidup? Saya waktu itu lagi di asrama dan Pak Abraham ini sebagai saksi. Jadi pas ya hari ini kalau kita bicara mengenai perjalanan asmara, hamba Tuhan yang luar biasa. Silakan Pak. Jadi saya memilih waktu itu, kan di asrama kan banyak ya.
Untuk saya nggak pilih Wifung ya. Sebentar, ini yang disebut tadi ini saya nggak kenal Bangnya. Wifung itu yang pernah di ngetes isi saya. Oh, Wifung yang kemarin berarti. Oh iya. Kelas, jadi nggak boleh ada. Oh gitu. Ya. Sebenarnya kalau dia milih pun dia tolak kok. Intinya di situ, bukan Soalnya saya kalah deh. Nanti booking dulu. Jadi saya memilih. Iya. Saya memilih dari ratusan Calon-calon ya. calon yang ada dan dia yang terpilih. Dan puji Tuhan damai sampai hari ini. Oke, sebentar sebelum saya ke saksinya, saya mau ke Pak yang memilih ini. Apa sih sebenarnya yang dipilih? Apakah konteksnya sesuai dengan pilihan orang-orang banyak, misalnya beriman? Iya, ada sesuatu yang spesifik barangkali yang mungkin ini bisa menjadi titik terang juga untuk sahabat-sahabat kita, bapak-bapak dan ibu yang mungkin sampai saat ini agak bingung juga. Kira-kira apa yang harus saya pilih ya spesifiknya gitu? Kalau pengalaman saya waktu itu kan memang sudah di asrama ya, jadi pasti saya iman ya, Cuman ada kriteria-kriteria yang lain yang saya pilih. Boleh dibagi Pak, barangkali? Ya, dia harus tinggi supaya memperbaiki keturunan. Berarti kalau saya boleh persingkat ya, kita tuh awalnya harus jujur juga sama diri sendiri ya. Betul. Maksudnya gitu. Betul. Ya. Kalau jujur sendiri maksudnya jujur tingginya berapa, beratnya berapa. Lalu kemudian apa warna kulit juga mempengaruhi mungkin. Oh, juga untuk memperbaiki keturunan juga. Jadi itu bukan nilai keminderan ya sebenarnya. Justru kan kita pede. Iya. Kita pede, kita tahu betul bagaimana supaya ada keturunan yang diperbaiki. Iya. Karena agak pede juga karena waktu itu saya kalau doa pagi itu suka main piano gitu ya, jadi banyak juga yang lirik karena saya lihat wawancara dan ngobrol sama cewek-cewek, tipe cowok kayak apa sih yang kamu pengen yang bisa main musik dan lucu. Nah itu dia, teman saya juga main musik Pak, dilirik juga sama teman yang di asrama STD juga sama, tapi diliriknya begini sinis. Apa mainnya gitu? Ternyata mainnya ngaco. Jadi benar-benar harus profesional. Artinya memang mungkin gambaran hati terlintas di situ, tersirat di situ ya. Sehingga itu nyantol di ibu. Gitu. Lalu apalagi Pak yang mungkin bisa jadi masukan dan hal yang bisa menjadi panutan? Ya jelas dia bisa mendampingi saya dalam setiap apa yang saya lakukan. Berapa tahun, mohon maaf, berapa tahun Bapak mengejar dan memilih? Apakah langsung klik, plug and play? Mengejarnya itu tahun 1991, dapatnya akhir 1992. Oh, 1 tahun. 1 tahun ngejar, berarti dalam 1 tahun itu nggak langsung diterima ya? Nggak langsung diterima. PDKT. Apakah ada strategi komsel bareng atau bagaimana? Waktu itu belum ada komsel ya. Jadi ngantar pulang ke rumahnya. Oh, oke. Berarti hal yang kedua adalah selain jujur sama diri sendiri adalah memiliki satu mentalitas yang kuat ya, menghadapi orang tuanya, bagaimana penyambutannya. Apakah disambut langsung dengan baik? Tidak disambut dengan baik karena dalam konteks seperti begini, langsung welcome, langsung hangat. Oh, tidak. Orang tuanya, maaf kami beda suku. Oke. Jadi ada pertimbangan dari keluarga. Ya, itu normal. Saya bisa meyakinkan orang tuanya. Nah ini penting. Ini penting. Sebelum saya ke saksinya ya, apa yang Bapak lakukan untuk bisa meyakinkan menembus nilai sosiokultur dalam sebuah keluarga yang begitu lekat? Oke, jadi saya jaga anak itu. Saya tiap kali kalau ngantar pulang dari asrama ke rumahnya di Depok, saya antar sampai rumah. Kemudian saya ngobrol sebentar dengan dia dan saya pamitan dengan orang tuanya. Saya tunjukkan karakter saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai Gojek. Ya, Gojek juga. Cuman Gojek belum ada ya dulu ya. Nah, sekarang ke saksi ini. Apakah yang disampaikan beliau benar? Karena itu udah berpuluh-puluh tahun dan kita anggap saja benar. Soalnya udah gak enak juga. Ya, karena memang begitu. Maksudnya jadi apa yang Bapak lihat satu konsistensi kah? Apakah persistensi yang menghasilkan akhirnya beliau diterima dan berhasil mendapat pendamping? Iya, kreativitasnya tinggi. Kreativitas. Jadi harus tahu. Jadi kalau begini, jadi dia itu pintar.
yang dihadapi, kendalanya apa, bagaimana kita bisa bergoyang supaya kendala itu bisa beres. Jadi yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah mentalitas, yang ketiga adalah fleksibilitas ya. Ya, Harus fleksibel. harus kreatif. Dan kreativitas. Iya. Terus bawa tas tuh. Dan bawa tas. Dia ketahuan anak asrama ya Pak ya. Semua tas ya. Tasnya juga tas cucian lagi ya. Bener itu. Tas cucian. Zaman dulu kan belum lari kiloan kan. Belum ada. Masih ada benar-benar oke. Kayak cucian gitu. Kalau dari Pak Pendeta Abraham Suala sebagai seorang gembala, agak sedikit keluar konteks dari pengalaman beliau. Pernahkah Bapak mengalami atau menghadapi satu permintaan, tolong dong doakan saya Pak untuk dapat pasangan hidup. Tapi ini dari sahabat-sahabat kita kalangan jemaat dulu. Ya, yang pertama saya harus katakan pernah ya, tapi saya ingin mundur sedikit bahwa saya harus terangkan, saya pernah diwawancarai sebuah radio dan mengenai soal tidak menikah atau jomblo ya. Iya. Menurut saya mundur ke belakang, yang sakit itu bukan yang jomblonya, tapi masyarakatnya. Mengapa? Kenapa sih ada orang nggak menikah reseh banget loh? Ya. Oke, pos sekali ya gitu. Kepo. Iya. Sebenarnya ada orang menikah berdosa, tidak menikah juga berdosa. Ada orang menikah berdosa karena tekanan sosial. Ada orang menikah tidak berdosa karena dia panggilan dan sebuah pilihan. Ya, ada panggilan, ada pilihan. Ya. Jadi malah kalau dia terpanggil untuk tidak menikah dan pilihan dari menikah, jangan menikah. Kasihan pasangannya. Itu membuat orang lain menderita. Saya pernah seminar cerita tentang seks. Kalau Anda nggak punya eros, jangan menikah. Kasihan pasanganmu, kamu menyiksa pasangan. Damai tapi gersang. Kalau memang nggak ada eros untuk pasangan dan mendapat pilihan, mengambil pilihan dan mendapat satu khusus dari Tuhan untuk tidak menikah, it's okay. Tapi ada orang tidak menikah juga dosa karena sakit hati. Kenapa Pak Hari kau nggak jadi nikah sama saya? Pacarannya sama saya, duit saya udah habis traktir makan dia, nikahnya sama orang lain, sakit hati nggak menikah, itu dosa. Tapi dia tidak dosa kalau dia tahu ini dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengambil pilihan. Jadi menurut saya kita juga ya hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tolong dong doain saya untuk jodoh, saya nggak langsung doain. Luruskan dulu masalahnya. Siapa tahu Anda dipilih oleh Tuhan untuk memang tidak menikah. Ngapain harus punya pasangan? Dua-duanya rusak. Lebih rusak lagi generasi ke depan. Oke. Saya langsung ajukan pertanyaan sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan. Dari mana seandainya untuk khususnya hamba Tuhan bisa mengetahui apakah ini panggilan saya atau ini harus menjadi pilihan saya? Karena ini kan dua hal yang berbeda tapi berdampingan. Kira-kira dari pengalaman Anda? Begini, kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa tahu, nggak usah nanya Tuhan maunya apa sih. Kalau saya dekat dengan Pak Hari, kedipin mata itu saya tahu. Orang yang paling dekat dengan almarhum mantan Presiden Indonesia Soeharto, orang paling dekat bisa tahu beliau itu senyumnya senyum arti apa? Atau senyum marah. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa tahu itu sebuah panggilan untuk akhirnya dia memilih, gitu ya. Dia untuk memilih. Tapi kalau nggak dekat ya itu. Yang kedua, kita bisa sudah diberikanlah tanda-tanda ke situ. Kayaknya logika saya lebih efektif kalau saya sendiri daripada saya punya keluarga. Lebih efektif. Soal waktu, soal apa dan sebagainya. It's okay. Jadi jangan menganggap jomblo itu sesuatu yang aneh. Andalah yang menganggap aneh itu yang aneh. Oke. Kata aneh ini saya mengambil ada satu case yang masuk. Pertanyaannya begini. Justru
ini yang bersangkutan juga sudah pelayanan. Ya, saya tidak tahu apakah juga menyaksikan. Namun convert, memutuskan untuk meninggalkan Kristus karena dia kecewa karena begini. Allah kan bersabda kepada saya, tidak baik kau sendirian. Loh, begitu sudah pelayanan malah ditinggal pacar. Lalu kemudian dia tidak bisa mendapatkan pasangannya lagi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan yang tidak seiman. Nah, pandangan Anda silakan mungkin kayak Pak Bun menjawab. Pak Bun ingin duluan. Pak Bun ingin duluan. Kira-kira kemana? Iya. Betul. Yang bersangkutan, saya ingat banget itu mengatakan aneh ya Tuhan kita. Gitu. Terus saya juga yang aneh itu sebenarnya si itu yang aneh gitu ya. Udah kenal kebenaran, kok malah jadi tinggalin kebenaran gitu. Tapi menurut yang bersangkutan adalah begini, saya harus jadi pelaku firman. Firmannya mengatakan saya harus menikah, kenapa dia nggak kasih? Kenapa satu firman? Ya. Masih ada. Masih ada firman yang lain, itu dia. Jangan ambil satu poin dong. Nggak, maksud saya potong, maaf ya. Betul. Saya setuju. Supaya yang nonton itu jangan terbawa pada narasi. Dari narasi betul. Saya juga sebutkan itu, Pak. Loh, kita ini melakukan firman cuma buat suruh nikah saja loh, saya bilang. Ada begitu banyak hal-hal dan tugas-tugas yang sudah yang harus kita lakukan dan kerjakan. Bagaimana kalau nanti ini apa? Nah, akhirnya muncullah ada hal-hal yang rupanya sedikit riak-riak dari keluarga. Itu ya. Menurut saya itu hal yang umum. Setiap keluarga, setiap orang tua, ya pasti, dan mungkin ada kalimat-kalimat yang sinistis. Ya, tekanan sosial itu. Betul. Makanya menurut saya, maaf sebelumnya, menurut saya kita jangan menambah tekanan-tekanan itu. Kita yang waras. Ya. Jangan menambah tekanan-tekanan kepada yang si jomblo untuk berbuat dosa. Dia menikah karena tekanan sosial. Kita jangan kita yang waras berbuatlah waras. Oke. Saya kalau melihat orang yang jomblo biasa saja. Saya menghormati dia, menghargai dia. Ya, tolong dong kita doain supaya berjodoh. Cek dulu kalau Anda memang ditetapkan untuk tidak menikah, ya terimalah. Jadi pemahaman tuh itu bukan hanya sekedar didoakan. Tolong ya. Tolong doakan saya supaya tuh saya diberkati. Lihat dulu kalau Anda masih hidup dalam dosa itu yang menutup berkat dari Tuhan. Jadi maksud saya akarnya itu apa dulu? Iya, saya sepakat Pak. Oke. Ke Pak Dominta, bagaimana Pak? Ya, jadi kalau menurut saya orang kita itu harus koreksi diri juga. Kalau kita berpacaran lalu tidak jadi, itu kan persoalan dua belah pihak. Sikap kita harus koreksi diri juga. Kan ada perhitungan faktor perhitungan dalam pilih pasangan kan. Iya. Kita kan berhitung. Jadi jangan langsung diajak Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita ingat apa yang Paulus katakan, orang yang menikah itu memusingkan menyenangkan pasangannya. Tapi kalau tidak menikah fokus kepada Tuhan. Jadi kalau kita bertumbuh dalam firman Tuhan, tentu ketika tidak memilih untuk tidak menikah dan berbeda pasangan, baiklah kita semua fokus ke Tuhan. Tahu hidup kita kan diciptakan Tuhan adalah untuk Tuhan. Itu dia harus kita fokus ke sana. Ya, mungkin saya kutip juga di 1 Korintus 7 ya, ayat 1, 7 dan 8 bahwa salah satunya dikatakan gini, orang yang tidak kawin, ya, janda-janda disarankan hidup seperti aku, kata Paulus kan. Maksudnya hidup yang melekat, ya, hidup yang mengetahui apa yang Tuhan mau, sehingga nyambungnya ke yang tadi. Nah, ada pertanyaan gini Pak, apakah dosa atau keliru atau tidak kalau kita sebagai hamba Tuhan, khususnya gembala, menjodohkan yang jomblo? Silakan. Pak Hari. Sikap kita sebagai hamba Tuhan, ya. Jadi kalau kita menjodohkan, sebetulnya gini, kita bisa jadi biro jodoh, begitu. Ya, ada spesial. Karena sebenarnya gini, kalau dijodohkan pendeta tuh biasanya itu kayak kok jadi berarti kudus dan sebagainya. Gini, biasanya pemahaman seperti itulah yang akhirnya nanti diimani oleh orang itu. Kudus, diberkati. Nah, iman itulah, pemikiran seperti itulah yang akhirnya muncul dan dirasakan oleh orang tersebut. Ya, jadi perkataan tadi loh yang dihidupi. Oh, kalau dijodohkan pendeta nanti pasti langgeng. Nah, pasti langgengnya ini yang diimani kan. Pasti diberkati. Nah, pasti diberkati dia yang diimani sama dia.
ya. Dan pilihan Tuhan. Dan pilihan Tuhan. Iya, Ya. Cuman ada beberapa hamba Tuhan yang suka menjodoh-jodohkan gitu. Memang saya lihat tidak sembarangan dia menjodohkan, ya. Tidak asal comot gitu ya. Oh ini jodoh lama nih, ini juga jodoh lama nih, dipertemukan. Bahkan ada di satu ibadah itu yang untuk khusus pasangan jomblo gitu ya. Ada itu ibadah di pertemuan sebuah radio gitu ya. Terus pertemuan darat, dan akhirnya beberapa jadi ada ketuanya itu. Ya, saya kan Ketua jomblo. ketua. Nah, ketua jomblo. Ketua sebuah organisasi yang bukan jomblo, artinya masih Single ya. Single ini bisa belum menikah atau sudah pernah menikah. Pernah menikah, bukan sudah menikah. Oh iya, pernah menikah. Karena kalau istilah pernah menikah, dia mungkin gagal menikah karena meninggal atau yang lain. Ya, kalau sudah menikah nggak boleh. Artinya seorang gembala atau hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah sidang jemaat diberikan hak untuk menyandingkan satu dengan yang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada akidah-akidah atau metodologi khusus yang menjadi patokan atau menjadi platform? Kalau saya ya lihat teman saya yang jadi ketua single itu ya, ada ibadahnya gitu. Dalam ibadah itu akhirnya dikasih waktu untuk perkenalan gitu. Kalau kamu cocok silahkan gitu. Jadi dia memberikan sarana, yuk pertemuan udara nih. Oh minggu depan ada pertemuan darat ya di tempat ini jam sekian. Ayo yang masih single datang. Gitu, wah dandan rapi, wangi gitu. Akhirnya dikasih kesempatan. Pakai nomor. Dikasih kesempatan. Menarik. Ya, dikasih kesempatan ngobrol dan beberapa jadi. Yang sudah jadi ini sudah tidak ikut lagi dalam kelompok itu. Mereka dipanggil untuk kesaksian. Ayo dulu aku begini. Nah, mungkin satu saat boleh dipanggil. Jadi sebenarnya kalaupun kita menggunakan kapasitas sebagai hamba Tuhan untuk kita minta perkenanan Tuhan, menjodohkan satu pribadi dengan pribadi yang lain, tidak keluar konteks kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya itu adalah salah satu cara kita, kreativitas kita untuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan juga barangkali ya, karena kan pasti hasilnya juga bagus, ya kan? Bukan asal menjodohkan. Mungkin lebih tepat itu bukan menjodohkan, memperkenalkan. Ya kan, itu lebih tepat. Memperkenalkan. Toh pada akhirnya kan kita nggak pernah tahu pilihan ada pada orang yang pada orang bersangkutan. Iya. Nah, tapi bukan berarti ini Bapak Ibu semua langsung beralih aliran ya. Kayaknya bagus juga tuh. Atau makin banyak. Ada ibadah single nih. Memfasilitasi. Ya. Jadi kita sebagai fasilitator gitu ya. Ya. Oke, betul. Tapi kalau menurut saya adalah tidak cukup hanya memfasilitasi. Iya. Tapi mereka juga harus bekali. Iya. Pemahaman firman Tuhan ya, betul. Ya, karena mereka punya bayangan gitu loh, rumah tangga itu mesti begini loh. Betul. Kamu kalau rumah tangga sudah tidak lagi sebebas seperti kamu Ya. rumah tangga. Ya. Jangan setelah mau sudah punya pasangan masih seperti bujangan, harus single saja, tapi berantem. Nah itu sebenarnya ranah dari counseling ya. Ya. Nah saya punya prinsip berbeda dengan mungkin yang lain. Di gereja kami itu yang namanya counseling pernikahan. Bukan dua orang mau menikah, counseling pernikahan untuk berkati. Oh bukan. Counseling pernikahan adalah orang itu setelah counseling itu mau menikah atau tidak. Ya. Bukan syarat, bukan syarat untuk menikah. Ya itu betul. Betul. Kita bikin perubahan seperti itu. Wah. Dulu adalah kalau mau menikah, counseling pernikahan. Kalau kami enggak, ya yuk mau nikah atau enggak bukan urusan kami. Ya. Tapi di counseling pernikahan itu dengan mantapnya bukan saja doa tapi pengetahuan tadi, bukan aja memfasilitasi tapi menyiapkan kalau nanti menikah gimana, keuangan gimana dan sebagainya. Silakan mau nikah enggak? Jadi selesai dari konflik itu keputusan. Jadi mau lanjut nikah atau bubar? Iya. Betul. Ya, Jadi kita pada harus waktu begitu. itu, Betul. Saya setuju. Itu satu. Yang kedua saya inginnya begini nih ya. Dulu, tapi saya nggak tahu. Siapa tahu ada anak-anak muda, ketua DPA dan sebagainya. Dulu itu suka ada pertemuan gabungan ibadah pemuda.
Oh, masih ada? Ya, Masih ada sampai sekarang. aktif gitu ya. Ya. Karena begini, menurut saya lebih baik kita perkenalkan mereka, memfasilitasi mereka kenal di sini daripada mereka kenal di Luar. diskotik, di mana. Luar, ya. Jadi menurut saya itu bagus, walaupun bukan tujuan utama ya. Iya. Itu saweran lah. Tujuan utama memang kebersamaan dan Kebersamaan. sebagainya. Iya. Tapi menurut saya ada hal yang bagus, barang bagus. Kalau bisa temukan dengan hal yang bagus. Iya. Kalau enggak. Ya, ini menarik Pak, karena setelah ini kita akan bicara mengenai dunia anak muda, pergaulannya, kehidupan sosialnya, termasuk juga dalam mencari jodoh pasangan, memfasilitasi mereka, termasuk mereka yang punya bisnis di usia muda. Tapi kita tidak ke arah sana dulu. Kita kembali ke hal yang seperti tentang jomblo ini. Nah, sekarang saya mau tanya mengenai teknis di lapangan. Bagaimana? Apakah ketika seorang hamba Tuhan, katakanlah masih menjomblo, apakah boleh menjadi gembala sidang? Karena gembala sidang itu kan harus mendoakan dan memberkati pasangan yang akan menikah. Walaupun secara umum, literally, pantasnya adalah yang bersangkutan sudah menikah. Sehingga wejangan-wejangan dan juga advice adalah yang memang practically yang sudah mungkin dilalui. Tetapi bagaimana kalau yang bersangkutan belum menikah? Apakah itu sesuatu yang relevan? Atau baiknya bagaimana? Itu untuk yang teologis atau yang praktis? Harus dua-duanya. Nah, yang teologis. Oh, teologis itu dulu deh, teologis dulu. Ya, enggak, kita tidak menggariskan begitu. Ya, tidak garisan yang jelas, tapi yang jelas itu kan yang kaitan dengan delegasi dari organisasi. Ya. Peraturannya di situ. Ya. Tapi secara prinsip kalau kita tidak menggariskan. Oke, berarti kita masuk ke praktisnya. Ya, kalau praktis menurut saya begini, kalau Anda mau bicara soal bicara soal misalnya bicara soal kejahatan atau keadaan di penjara, Anda tidak perlu masuk penjara dulu. Anda mau bicara soal risiko bunuh diri dan sebagainya, Anda tidak perlu bunuh diri dulu. Artinya pernah mengalami mau bunuh diri nggak jadi mati atau apa. Jadi kalau Anda mau bicara soal pernikahan, ya tidak harus Anda tahu nikah, harus punya pengalaman nikah dulu. Ya, jadi mudah-mudahan ini jawabannya sangat praktis, sederhana, dan semua rekan-rekan yang pernah juga ngobrol sama saya bahwa nanti dulu deh jadi gembala sidang, kan aku belum menikah. Nah, sekarang sudah ada jawabannya ya, kenapa nyesel ya? Kan dia punya pengalaman untuk walaupun dia nggak menikah, tapi kan bisa punya masukan ya, pemahaman untuk itu. Betul. Jadi tidak harus betapa sakitnya ditempelin, Anda nggak perlu saya tempelin dulu. Jangan, Pak. Iya, saya kalau mengajarkan firman Tuhan itu apa yang Tuhan ajarkan yang kita. Ya, itu dia. Ya, jadi semoga rekan-rekan yang selama ini sudah ada waktunya Tuhan angkat jadi kepala, lalu Anda tunda karena Anda merasa belum layak, karena Anda tahu betul mekanisme pelayanan seorang gembala sidang seperti apa, dan ini bagian yang seringkali menjadi kendala barangkali. Nah, sekarang sudah tidak ada kendala lagi, dan kita sepakat dengan hal ini ya. Karena dari sisi teologis pun juga memang tidak dijelaskan secara bukan jelas, tetapi menurut saya inilah kedinamisan dari pandangan teologis untuk secara praktikali bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang kalau orang itu terpilih. Nah, bagaimana? Apakah orang yang terpilih terpanggil merupakan orang yang mendapat karunia? Kalau dia menjomblo, bagaimana? Ada yang bilang orang yang menjomblo terpilih atau terpanggil adalah dia mendapat karunia. Jadi jomblo itu adalah karunia. Mungkin kurang tepat ya istilah. Kurang tepat ya apa istilah karunia. Karena pengertian ini kan subjektif ya, sesuatu yang subjektif. Yeah. Kita susah menilai gitu. Yeah. Susah menilai. Hanya orang itu yang bersangkutan yang tahu dengan kalau dia bertumbuh dalam Tuhan. Oke. Kalau nggak bertumbuh juga sama-sama kan. Ya, jadi bahaya sekali buat rekan-rekan juga kalau misalnya langsung mengambil kesimpulan, karena ada juga ya beberapa yang bicara sama saya. Ya, saya dapat karunia apa? Ya, karunia adalah tinggal mandiri gitu, dalam kemandirian ya, seperti Paulus. Makanya saya tanyakan. Itu pribadi dia sama Tuhan. Iya. Maka kita nggak perlu mengecas. Itu urusan dia sama Tuhan. Situ mau jomblo kayak nggak jomblo kayak itu aja. Nggak usah reseh lah kita. Iya. Kita tapi jelas kita membebani dia. Kalau seorang itu tidak bisa menguasai diri masalah seksualitas, adalah lebih baik dikawin daripada hangus karena hawa nafsu. Itu jelas. Sudah ya. Tapi satu sisi adalah
kalau orang itu tidak karena hal itu jauh lebih baik. Kenapa? Dia fokus sama Tuhan. Paulus mengambil waktu yang singkat ini. Iya. Gitu. Iya. Kalau rumah tangga kan kita dibebani banyak hal. Iya. Ya kita juga tidak Kalau menyelesaikan pulang-pulang dengan beban istri rumah cemberut tangga kita. Kita juga tidak menyelesaikan dengan beban rumah tangga kita ya. Hidup jomblo. Jomblo tuh gini loh sebetulnya. Jadi belum ada yang beruntung mendapatkan dia. Oke. Bukan, dan memang siapa tahu panggilan untuk jomblo. Ya. Jadi bukan beruntung tidak mendapatkan ya. Siapa tahu. Jadi memang dengan dia kata lain panggilan. orang yang sudah tetapkan itu tidak menikah itu pilihan yang paling bagus. Iya. Bagus. Iya. Iya. Karena toh nikah kan cuma di bumi ini saja. Dan itu cukup merepotkan bagi orang tidak siap. Iya. Orang yang tidak siap, betul. Saya setuju. Saya tidak tahu tanggung jawab dan tugasnya kan. Saya setuju. Saya setuju. Asal nikah aja yang Iya. penting status. Iya. Ya kan sama. Ini Yang status. saya bilang itu dosa. Ah, Ada orang berdosa menikah, ada orang tidak berdosa menikah. Ada orang berdosa tidak menikah, ada orang tidak berdosa tidak menikah. Bahkan Paulus mengatakan kalau orang sudah mau pasangan yang sudah menikah nih, tapi belum jadi nih, katakan tunangan. Iya. Dia tuh bebas memilihkan untuk nikah itu jauh lebih baik. Itu loh. Kalau itu dia sudah tetapkan di hatinya, Iya. gitu. jadi bukan prosedural atau non prosedural, tapi lebih kepada kedekatan dan kejujuran kita di dalam Tuhan. Kalau memang kita tahu apa isi hati Tuhan, lebih baik itu yang kita lakukan karena itu akan jadi lebih berkat daripada kita memaksakan hanya karena demi status ya atau Karena karena kalau apa. kamu terikat sama orang nikah, kalau tidak nikah jauh lebih baik. Ya. Itu loh. Itu satu nasihat yang betul-betul sangat luar biasa bijak. Iya. Bijak. Ya, maka butuh yang namanya kejujuran. Oke, ini karena udah bagus banget, saya anggap konklusinya Babun sudah selesai. Ke Pak Abraham Suala, last speech Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan konklusinya? Begini, saya tertarik dengan yang punya kesaksian tadi, seorang wanita lalu mengatakan sama Tuhan, protes, kenapa? Iya. Ini kok lalu saya tinggalkan Tuhan. Saya ketawanya begini, kamu nggak tinggalkan Tuhan, tapi tetap pun kamu sedang pada posisi nggak terselamatkan. Kalau punya prinsip begitu. Jadi sekalian aja tinggalkan Tuhan, ketahuan nggak selamat kamu. Daripada nanti teriak-teriak Tuhan, lalu Tuhan bilang, aku nggak mengenal engkau. Jadi sebenarnya, maaf ini agak bergeser, jadi apapun yang kita alami, nggak jadi menikah, lalu begini sakit hati, orang yang tidak di dalam Tuhan, mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, untung melihat saya nggak nikah sama dia. Contoh ada murid saya, besoknya mau menikah. Itu calon suaminya kecelakaan. Dan dia bilang sama saya bersyukur saya nggak jadi menikah dan dia meninggal. Itu satu ya. Yang kedua, nggak jadi menikah, ternyata dia itu punya pasangan lain. Dan dia nggak marah sama pasangan lain itu. Dia nggak ngamuk sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya nggak jadi nikah. Kan beda sama yang kasus ini. Nggak jadi nikah, tinggalkan Tuhan. Goblok banget ini. Ngomongnya agak kasar. Nggak apa-apa. Sebenarnya bukan goblok, bukan. Tapi goblok. Ya, memang kita juga harus bisa menyadari juga ya rekan-rekan ya bahwa bukan berarti kita menjadi hamba Tuhan apalagi pendeta di Sinode Gereja Bethel Indonesia lalu kita merasa kita sudah paling yang tidak nginjak bumi hari-hari ini gitu ya, itu yang berbahaya. Tetapi justru kita harus semakin merendah dan merendah di hadapan Tuhan supaya kita tahu betul dan mampu bersikap bahwa terima kasih Tuhan, sehingga baik buruk itu bukan dalam hal apa yang saya rasakan tetapi apa yang Tuhan pikirkan ya, kira-kira seperti itu yang saya tangkap supaya kita tidak jadi penumpang gelap. Siapa kamu nih, kok nggak kenal kamu? Beda nih jurusannya, kita penumpang gelap, repot ya. Terima kasih Pak Abraham. Kemudian Pak Haris Sepuluh, Las Badalis. Jadi gini, untuk para jomblo, khususnya untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya, tunjukkan bahwa engkau punya kelebihan ketimbang mereka-mereka yang sudah menikah hari ini. Gitu. Jadi kurangi mendengar perkataan-perkataan orang
dan tadi menghakimi. Ya. Kadang-kadang begitu tuh ya, karena omongan orang itu, orang tua atau apa itu pantaran kamu sudah menikah terpaksa ya. Wah, begitu ya. Jadi jodoh itu keren ya. Ya. Hidup tuh, hidup tuh. Baik, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong buat pembicara kita hari ini. Tepuk tangan kita untuk hamba Tuhan yang memenuhi dan juga mengetahui apa yang menjadi panggilan dan pilihannya dalam ladang pelayanannya. Dan saya berharap sekalipun kita hanya waktu setengah jam, waktu yang singkat, ya saya setuju. Terkadang kita juga harus bisa menyadari dalam setiap kesempatan semuanya serba singkat. Kita harus bisa memaksimalkan sisa waktu kita yang ada. Jadi jangan hanya sampai apa yang kita pikir dan apa kata orang, lalu kita akhirnya melupakan esensial kita sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Dan saya percaya kita semua orang yang beruntung untuk dipercaya, terlebih lagi menggembalakan jiwa-jiwa yang membutuhkan bimbingan dan juga arahan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak generasi-generasi yang harus kita pimpin, ada begitu banyak pasangan-pasangan atau pribadi-pribadi yang juga harus kita bina. Namun kalau kita tidak terbina, bagaimana kita cara membina mereka? Dan saya percaya seluruh pendeta yang ada di Gereja Baptis Indonesia di mana Anda berada, khususnya yang berada di bawah naungan BPD GBI Jakarta, khususnya lagi bagi Anda yang mungkin saat ini Anda belum menikah, tetapi bukan berarti Anda belum menerima janji Tuhan yang indah pada waktunya. Sebab seperti yang tadi Pak Meminta sampaikan, Pak Abraham Suara sampaikan, juga Pak Harisuplo sampaikan, saya konklusikan bahwa betapa indahnya kalau Anda memang benar-benar mengetahui dan Anda memenuhi apa yang menjadi panggilan khusus itu. Sebab bagaimanapun juga status kita kan bukan jomblo, kita ini kan mempelai Kristus. Amin. Jadi kalau orang bilang jomblo itu kan dunia yang bilang jomblo. Tapi kalau status aslinya kita mempelai Kristus. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, bicara mengenai pergaulan dan juga kehidupan anak muda seperti apa yang di dalam Tuhan. Lalu apakah boleh seorang anak muda di dalam Tuhan punya bisnis yang besar? Lalu apa sikap kita yang tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan? Pastikan Anda menyaksikan Ngobrol Teologi, ngeteh bersama kami di sini, ngeteh lagi. Tuhan berkati semuanya, mari ngeteh.